Dalam kaidah nasab itu, di dalam mengisbat sebuah nasab itu ada istilah afdalatul zaman, afdalatul makan. Pertimbangan secara tempat, ada pertimbangan secara waktu. Pertimbangan tempat itu bagaimana? Contoh begini, kamu dari mana leluhurmu? Nah gitu. Tadi ya masyhur di Mekasan sebagai Napotona Petapan. Petapan ini mai Bangkalan. Untuk Kailzam mau mengkonfirmasi, mentahkik ya, ingin mentahkik betul nggak memang tadi ya orang Petapan, maka ini harus tanya ke Petapan, gitu. Baru di Petapan ada informasi, iya benar, memang ya itu dari Petapan, itu putranya ini, bin ini. Nah itu namanya Abdulatul Makan. Sekarang realnya yang kita lakukan tentang Jumadil Kubro lah, gimana? Nah, seperti Jumadil Kubro, ya. Menurut Profesor Slamet Mulyana dikatakan Jumadil Kubro itu orang Yunan. Wali Songo. Putranya Wali Songo adalah orang Yunan, putra dari gubernur Yunan. Nah, langkah yang diambil oleh Kailzam itu betul itu. Kailzam langsung turun ke Yunan. Berdasarkan sejarah ini, fakta ini, dirudut ke Yunan. Benar nggak memang di Yunan itu beliau memang Wali Songo atau Jumadil Kubro putra daripada Ditambah lagi data penguat gubernur. Di manuskrip kita menemukan ada 5 lah manuskrip Madura. Ya. Tertulis Jumadil Kubro itu bin Husain. Ya. Iya kan? Itu arti kan begini, memang 5 manuskrip mengatakan Jumadil Kubro bin Husain atau Jamaluddin Husain, berarti sebenarnya Jamaluddin Husain itu Jamaluddin bin Husain. Iya. Kan gitu. Iya. Setelah dikonfirmasi ke Yunan, betul nggak memang putra Husain ini adalah seorang gubernur Yunan? Betul. Ya. Memang dia orang nakibnya Yunan mengatakan inilah yang turun ke Nusantara. Itu namanya dalam kaidah nasab Abdulatul Makan. Ada yang mencangkita Ahlul Balad mengakui. Ya. Yang kedua Abdulatul Zaman. Abdulatul Zaman itu adalah ada konfirmasi langsung dari orang yang semasa dengan orang yang hidup dengan orang itu atau anaknya. Contoh begini, Tat Yahya dari Pamekasan. Itu Kubro aja langsung. Contoh. Dan ini lebih simpel gitu. Iya. Memahami gini. Tat Yahya mengatakan gini. Tat Yahya di anak, laki, di anak, bini cuma gini. Nah, untuk mengkonfirmasi betul nggak Tat Yahya di orang Petapan, tanya kepadanya, betul kah abang itu orang Petapan? Iya betul. Abah mengatakan seperti ini, itu namanya Abdul Zaman. Atau tanya kepada orang yang semasa dengan Tat Yahya, atau orang yang pernah tahu nututin zamannya Tat Yahya. Nah itu namanya Abdul Zaman begitu. Jadi 2 pertimbangan ini sudah dikerjakan oleh Naat sejak dulu sudah dipakai oleh Naat. Jadi Naat itu nggak sembarangan disebut nasab, apalagi ada isu mengatakan Naat make kasab. Ini jelas salah itu. Jelas salah. Jadi kronologi bahwa Wali Songo itu dari Yunan. Pertama ada sebuah narasumber, sebuah berita, sebuah buku, sebuah literasi yang menulis bahwa Wali Songo ini sudah nempel ada dari Yunan. Itu tertulis di bukunya Profesor Slamet Mulyana. Bahkan di apa itu catatan kosu itu apa namanya? Kosu ya catatan naskah kosu. Apa itu namanya? Naskah. Ya naskah begitu. Ya naskah itu tertulis bahwa Jumadil Kubro itu adalah Maulana Ishak dan Ibrahim itu adalah putra dari Jumadil Kubro yang diyakini sebagai gubernur Yunan. Nah, untuk mengecek itu kita cari data pendukung kan? Pasti. Nah, data pendukung kita tidak mungkin kita langsung melacak ke Yunan cari nama Jumadil Kubro. Tidak mungkin. Yaitu Husain. Nah, dari sekian silsilah grade-grade yang ada di manuskrip itu, saya baca yang nama daging asli itu Husain, yang lain gelar semua ke atas kan? Iya. Nah, Husain ini yang nama daging yang bisa kita lacak. Jadi anggaplah Jumadil Kubro bin Husain. Husain sudah nama daging. Nah, kemudian di satu sisi lagi ada literatur yang menulis bahwa Jumadil Kubro itu diyakini sebagai putra Said Ajal Samsudin Umar. Kan seperti itu. Kemudian kita cari data pendukung, siapa saja putra Said Ajal, ternyata ada Nasruddin. Nasruddin ternyata punya putra Husain. Nah, untuk agar tidak cocok logi, betulkah Husain putra bin Nasruddin itu ini yang menurunkan Jumadil Kubro?
kita perlu cari manuskrip. Menurut Said Ali Abbas, ternyata di Yunan ada manuskrip kan, yang ternyata putranya Husain ini ada 7, yaitu satu yang pertama adalah Jamaluddin Al-Kabir. Ini yang diyakini sebagai Jamaluddin Kubro, kan belum sudah. Ya kan? Ya begitu memang. Dan dia tuh punya putra Jalaluddin kan. Ternyata ketika di cross check di sana, memang Jalaluddin ini yang diyakini sebagai kakek daripada kakek buyut Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga, ya makam Dowo. Terbukti apa? Terbukti kan perkawinan keturunannya. Sunan Ampel menikah dengan Nyai Ageng Manila. Terus kemudian di mana Nyai Ageng Manila itu ternyata putri daripada Arya Teja dari istri yang pertama dari Manila. Kan seperti itu. Ya sudah, ini ya walaupun tidak 100% karena 100% dari Allah. Betul, Ya, betul. ya, 95% lah. sifatnya ilmu nasab itu Ya, dhonni. 95%. Ujung-ujungnya adalah dhonni, nggak ada yang hakiki ilmu nasab itu. Kita meyakini ke sana. Dan dilihat dari geografis juga antara Ibrahim Asmara atau yang diyakini lahir di Karakoja di Turkistan Timur, dulu itu kan Samarkand Raya. Ya, Samarkand Raya. Nah, itu secara geografis kan ke Yunan kan dekat. Ke Yunan sama-sama wilayah kekuasaan Mongol. Nah, Yunan itu adalah Campa Utara. Ada Campa, adalah Yunan Selatan. Karena dekat. Nah, jadi di situlah peta migrasinya. Nah, baru dari Campa ke Banten. Ya, itulah sehingga kita meyakini lah, pada tim Naat meyakini bahwa memang Sunan Ampel